Assalamualaikum Bu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pak. Pas ini. Jadi gini Bu Lena, kan tadi tuh waktu saya perjalanan pulang ya ke Jakarta, saya tuh merenung, kenapa ya kok orang itu tanda kutip meskipun mereka paham terhadap suatu konsep atau ilmu, tapi ketika mengaplikasikannya juga kadang-kadang menjadi lupa atau tidak paham kan begitu ya Bu Lena ya. Mungkin termasuk saya pribadi. Nah terus akhirnya saya bertanya, sebenarnya menurut Bu Riana ya, secara umum yang menjadi permasalahan manusia itu biasanya di awal atau di akhir sih Bu? Permasalahan itu biasanya di awal Pak. Coba direnungkan lagi. Kan kalau di awal itu kejadian gitu kan, mungkin manusia ada yang menerima dan tidak, kaget dan tidak. Tapi yang menjadi masalah itu kan ketika sudah dibawa kepada proses gitu kan Bu. Ada yang selesai, ada yang malah pusing dengan masalahnya, ada yang semakin berat. Kan begitu. Kira-kira di awal atau di akhir? Maksudnya ke mana? Ya. Di akhir. Betul, karena kalau itu sesuai dengan keinginan kita, tidak jadi masalah dong harusnya. Betul. Nah, sekarang pertanyaan saya, sebenarnya yang menjadi itu masalah atau tidak masalah, itu kan kalau kita renungkan, karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan kan Bu? Betul nggak? Betul. Oke, sedangkan keinginan itu kan muncul dari ego. Betul kan? Betul. Dan ego itu tanda kutip pasti ingin selalu mewujudkan ya, merasa harus dihargai lah, terus merasa harus diwujudkan lah, kan begitu. Yang ujung-ujungnya adalah si manusia itu akan berdalil apapun, kan begitu kan? Betul. Dalam rangka menjadikan pembenaran dirinya. Setuju? Setuju. Nah, sekarang ini saya baru tahu ilmunya yang tadi perjalanan. Gini, misalnya kalau segala sesuatu itu fokus kita hanya karena Allah, akhirnya tuh niat juga dari awal juga karena hanya ingin dilihat Allah, tidak ada menang dan kalah karena memang ingin mewujudkan keinginan Allah. Artinya tuh ego tanda kutip kan terkesampingkan dengan fokus kita, ya pokoknya jadi nggak jadi misalnya, atau misalnya terwujud tidak terwujud, dihargai dan tidak hargai, karena dia yakin bahwa kalau saya karena Allah itu sekecil darah pun akan memperhitungkan itu semua. Berarti pertanyaan saya, berarti artinya jadi masalah nggak Bu? Enggak, kalau kita ikhlas. Nah betul. Nah makanya saya mulai berpikir, jadi kenapa kok Allah wanti-wanti ya di surat 51 atau 56 itu bahwa pokoknya kamu melakukan apapun tuh harus karena aku ya gitu loh, Allah tuh kan kan berfirman gitu. Nah saya baru sadar ternyata tuh ikhlas tuh memang bukan untuk Allah gitu loh. Ikhlas tuh ternyata untuk manusia, untuk kita, supaya apapun hasilnya sesuai dengan ego kita atau tidak pun itu tidak ada menjadi urusan gitu loh Bu. Karena kita tahu bahwa sekecil jarak pun Allah akan selalu perhitungkan itu, asalkan memang diwujudkan hanya menjalankan perintah Allah. Betul Pak. Jadi ketika dasar orangnya seperti itu, ya sudah dia akan pelong-pelong saja, dia akan ringan-ringan saja, tanpa peduli apakah ego dia terwujud atau tidak terwujud gitu loh Bu. Makanya sumber masalah utama itu sebenarnya bukan masalahnya. Sumber masalah utama itu ketika ego dia tidak terwujud. Akhirnya apa? Karena memang setan iblis itu hanya menunggu itu artinya kalau dia lurus karena Allah dia tidak bisa menggoda, tapi ketika sedikit melenceng saja bukan karena Allah dia akan masuk gitu loh Bu. Iya. Nah ketika masuk itulah dari yang tanda kutip mungkin melencengnya 0,1 geser akhirnya sampai 100% dan akhirnya iblis membuat kejahatan terasa indah atau dalil-dalil yang disampaikan akan menjadi lebih masuk akal kan gitu untuk pembelaan terhadap egonya gitu loh Bu. Iya betul. Nah ternyata semua soal itu cuma satu, ya sudah berarti kita dari awal mulai melangkah sampai nanti hasil akhir pun pokoknya saya hanya karena Allah saja, saya hanya menjalani karena Allah saja, dan setiap detik pun ketika kita berikhtiar karena Allah pasti Allah memperhitungkan itu semua, sehingga apapun hasilnya terwujud tidak terwujud itu pasti tidak akan jadi masalah gitu loh Bu. Iya. Nah itu yang terjadi. Oh iya ya sekarang. Berarti memang kuncinya di situ. Tinggal sekarang seberapa sering kita memahamkan dan melatih diri kita. Berarti langkah awal sampai langkah akhir memang harus fokus terus di jalan Allah. Untuk ikhlas tadi ya Kak. Betul. Karena kalau saya balik orang bermasalah pasti cuma bukan karena Allah kok. Itu aja. Iya betul. Karena kalau disimpulkan tuh ego lawan ikhlas. Sudah itu aja. Ego itu mewujudkan keinginan kita,
Ikhlas itu mewujudkan keinginan Allah. Dan Iya, Pak. Allah pasti akan membuat situasi yang tanda kutip mengajari ego kita untuk bisa dikendalikan, Bu Riana. Sehingga apa? Sehingga Allah akan membuat suatu keputusan-keputusan yang di luar keinginan ego kita. Iya, iya. Nah, harusnya kita secara manusia harusnya menyadari ini. Oh, ketika keinginan saya tidak terwujud, Allah tuh sebenarnya cuma ingin melatih. Dan ketika misalnya kita tetap bisa menerima itu, pahala dari Allah untuk ego kita. Ego kita ditingkatkan, derajat nafsu kita ditingkatkan, ujung-ujungnya adalah sampai pada nafsu yang dirahmati oleh Allah. Kan begitu, Bu? Betul, Pak. Betul. Makanya pas kemarin ada jamaah saya yang curhat kepada saya, dia stres, dia sedih, dia tidak bahagia. Ternyata cuma satu masalahnya, karena ego dia begitu tingginya. Sehingga apa? Dia akan sulit bahagia ketika ego dia tinggi. Kenapa? Karena pasti melawan keinginan Allah. Makanya orang yang mudah bahagia itu adalah orang yang egonya rendah. Kenapa? Karena akan mudah diatur oleh Allah. Ujung-ujungnya adalah ego dia dirahmati atau nafsu dia itu dirahmati oleh Allah. Gitu loh, Bu. Iya, Pak. Jadi kunci kita ingin hidup bahagia ya memang harusnya tanda kutip semakin cepat merendahkan ego kita dan menyadari bahwa diluruskan, diselaraskan keinginan kita dengan keinginan Allah itu. Allah. Iya, iya. Nah itu yang tadi saya iya sekarang nanti memang poinnya di situ, Bu. Dan memang harus diingatkan dari awal sebelum kita melakukan apapun harus diingatkan dari awal. Ya, termasuk kata Pak Guru dari bangun tidur itu ya, Pak. Betul. Dan itu yang penting. Ya. Ini untuk semua. Memang saya juga tadi baru menyadari tadi pas perjalanan. Iya ya, sebenarnya. Iya, oke. Nah sudah kalau gitu. Nah itu ya poin utama itu gitu, Bu. Jelas ya, Bu Diana ya? Jelas, Pak. Oke, kalau gitu makasih ya. Ya, makasih, Pak. Ya, assalamualaikum. Ya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.